Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang motivasi menjadi wirausaha yang sukses. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hardini. NIM saya 31201093 dari kelas A sore. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah Kewirausahaan. Dosen pengampu Anwar Rubey, Magister Pendidikan. Nah, motivasi yang bagaimana sih? Dan motivasi apa saja yang membuat para wirausaha yang sukses? Yang pertama, ubah mindset bahwa bekerja untuk belajar, bukan hanya mencari uang. Maksudnya yaitu, seorang pengusaha sejati pasti bisa menjadikan suatu pekerjaan sebagai media untuk belajar dan menggali serta mengembangkan potensi yang ada di dalam diri. Uang memang penting untuk dijadikan tujuan dalam berusaha, tapi ilmu juga tidak kalah penting dari hal tersebut. Dengan memiliki ilmu, maka seorang pengusaha akan menjadi lebih kaya raya. Sebab pola pikirnya tidak terbatas, melainkan menyeluruh kepada semua lingkup pengembangan bisnis. Menikmati proses belajar dengan sungguh-sungguh akan membawa bisnis lebih awet dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, jangan mudah putus asa. Merasa lelah itu wajar. Maksudnya yaitu, para pengusaha sukses pasti pernah melewati berbagai macam kegagalan dalam menjalankan proses usaha. Hal tersebut membuktikan bahwa perjalanan sebuah bisnis pasti tidak akan pernah mulus dan mudah. Tapi, akan ada lika-liku dan rintangan yang sangat panjang dan juga melelahkan. Menariknya, banyak pengusaha sukses yang selalu semangat dan tidak mudah menyerah dan putus asa. Memang begitulah seharusnya. Motivasi tersebut harus dimiliki semua pengusaha yang ingin sukses. Bagi mereka, kegagalan tidak menjadi akhir dari segalanya. Justru, kegagalan bisa menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga, yang bisa mengantarkan mereka menuju ke jalan kesuksesan. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa apabila mengalami kegagalan. Namun, bangkitlah dan gapai kesuksesan yang sempat tertunda. Yang ketiga, hidup itu sangat dinamis, maka berinovasilah. Yang artinya, mengerjakan sesuatu yang monoton setiap harinya memang bisa menimbulkan rasa bosan. Hal tersebut juga pasti dirasakan oleh pelanggan apabila penjual menawarkan produk yang sama setiap harinya. Saat bisnis mulai dijalankan, jangan ragu untuk membuat inovasi dan kreasi baru untuk mengembangkan suatu produk. Kehadiran produk-produk baru yang kreatif dan inovatif tentu akan meningkatkan daya beli pelanggan, sehingga penjualan akan meningkat. Carilah referensi tentang produk
yang sedang tren saat itu di masyarakat. Kemudian, padukan dengan kreativitas untuk memperoleh produk yang unik. Yang keempat, bangun jaringan bisnis agar semakin kuat. Artinya, sekarang sudah saatnya untuk membangun jaringan bisnis atau relasi. Sebab kesuksesan seorang pemilik bisnis tidak pernah lepas dari bantuan sesama pengusaha. Setiap daerah umumnya akan mempunyai komunitas bisnis yang beranggotakan pengusaha dari daerah tersebut. Temukan serta bergabunglah dengan komunitas tersebut. Dengan bergabung dengan komunitas, maka bisnis dan usaha yang sedang dijalankan akan lebih mudah berkembang dan maju. Selain itu, komunitas bisnis juga bisa memberikan kesempatan untuk menemukan rekan bisnis yang tepat untuk diajak berkolaborasi di kemudian hari. Yang kelima, semuanya berawal dari hal kecil. Maka hargailah nominal uang. Yang maksudnya yaitu para pengusaha sukses biasanya akan sangat menghargai nominal uang. Meski kecil, tapi mereka paham bahwa uang tersebut adalah hasil dari jerih payahnya selama ini. Mereka lebih percaya saat uang kecil dikumpulkan, maka suatu saat nominalnya akan semakin besar. Mengumpulkan uang memang memerlukan waktu yang lama dan panjang. Terlebih jika uang tersebut dipakai untuk ekspansi bisnis. Tapi ingatlah bahwa semua hal berawal dari hal-hal yang kecil. Apabila kita mau menghargai hal kecil tersebut, maka kita pasti akan lebih bisa menghargai suatu hal yang lebih besar. Yang keenam, temukan mentor dan senior yang tepat. Yang artinya yaitu menjadi seorang penyemangat untuk diri sendiri tentu tidak mudah. Setiap kali merasa ingin menyerah, kita pasti akan butuh orang yang bisa mendukung dan menyemangati. Mencari orang yang bisa seperti itu memang sulit, karena sifat individualisme orang-orang zaman sekarang. Akan tetapi, apabila kita mau berusaha dan meluangkan waktu, maka percayalah bahwa kita bisa menemukan orang yang tepat. Jadikan mereka sebagai teman dan juga mentor yang bisa menuntun kita ke jalan kesuksesan. Dengan begitu, kita akan semangat untuk maju dan berkembang. Yang ketujuh, menyederhanakan sistem yang rumit. Artinya yaitu, masalah yang muncul di dalam hidup memang sangat kompleks. Jadi, penting untuk kita selalu sabar dan tidak membuat beberapa hal semakin terasa rumit. Temukan cara untuk membuat hal rumit menjadi sederhana, supaya masalah cepat selesai. Misalnya saja, dalam merancang produk, gunakan rancangan yang sederhana dengan memakai konsep unik, sehingga produk yang dibuat bisa laris di pasaran. Merancang kesederhanaan memang tidak mudah, tapi hal tersebut justru menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk segera dipecahkan. Kedelapan,
Lakukan suatu hal yang baru. Artinya yaitu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa melakukan sesuatu yang monoton tentu akan menimbulkan kebosanan. Akibatnya, motivasi untuk sukses mulai surut. Untuk mencegah hal tersebut, lakukanlah hal-hal baru, supaya bisnis bisa bergerak dengan dinamis. Temukan suatu hal yang bisa dijadikan sumber inspirasi. Lakukan sebuah perubahan untuk memperkaya bisnis dan juga diri sendiri. Yang kesembilan, pengusaha sukses tahu apa yang perlu dilakukan di dalam hidup. Yang artinya, motivasi itu bersifat sangat luas dan kadang-kadang rumit. Akan tetapi, semua motivasi akan memberikan jawaban atas segala pertanyaan. Seperti, mengapa saya berada di posisi ini? Apa sebenarnya tujuan hidup saya? Dan kita juga perlu mengetahui tentang mengapa kita hidup dan harus menjadi benar-benar hidup. Oleh karena itu, kita perlu menentukan tujuan hidup yang ingin kita capai. Apa saja hal yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. 10. Kerja keras. Kesuksesan dalam berbisnis tidak akan bisa diperoleh dengan cara yang instan. Kita harus selalu memiliki semangat untuk bekerja keras dan berkorban untuk segalanya, mulai dari tenaga, waktu, pikiran, dan juga uang. Dengan begitu, tentu kemampuan kita akan lebih terasah dan juga memiliki mental yang siap untuk menghadapi berbagai rintangan. 11. Membangun sistem dalam bekerja. Yang artinya yaitu ketika kita sudah berani memulai sebuah bisnis, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan fokus terhadap bisnis itu sendiri. Dengan membangun dan memiliki sistem yang baik, maka proses perjalanan bisnis kita akan lebih lancar dan mudah dalam meraih kesuksesan. Mulai titik tersebut, bisnis kita akan lebih berpotensi meraih keuntungan dan juga kesuksesan. 12. Mengembangkan ide. Yang artinya, modal awal dari sebuah bisnis adalah ide, di mana ide tersebut akan menjadi sebuah dasar atau pondasi yang digunakan untuk membangun sebuah bisnis yang maju dan sukses. Akan tetapi, ide tersebut tidak bisa datang begitu saja, sebab kita juga perlu mengembangkan dan juga melatih diri sendiri, supaya kualitas diri kita juga meningkat. 13. Selalu optimis, yang artinya semua hal yang ada di dalam proses berbisnis seperti tantangan dan juga kegagalan akan terasa sangat sulit dan juga berat untuk dihadapi. Akan tetapi, apabila kita bisa selalu berpikir positif, salah satunya yaitu dengan menanamkan sikap optimis di dalam diri, maka tentu kita akan bisa lebih berani dalam menghadapi semua persoalan yang hadir
di dalam perjalanan bisnis yang kita kembangkan. 14. Berpikir terbuka atau open-minded, yang artinya yaitu dalam menjalankan sebuah usaha, kita tentu akan menemukan banyak sekali perubahan dan juga berbagai kondisi yang harus dihadapi. Seperti halnya tren pasar sampai tipe yang kerap kali berubah dengan cepat. Untuk menyikapi hal itu, pastikan bahwa kita bisa berpikir terbuka atau open-minded dan siap menerima segala bentuk masukan atau kritikan. 15. Bersikap profesional. Bersikap profesional tidak hanya wajib dilakukan oleh seorang pengusaha saja, tapi hampir semua orang harus memiliki hal tersebut, mulai dari lingkungan kantor, bisnis, dan lingkungan sosial lain. Sikap profesional seperti itu akan membantu kita supaya tetap fokus pada rencana yang ingin dicapai untuk memajukan dan menyukseskan bisnis. Tak hanya itu saja, dengan bersikap profesional juga dapat membuat kita terlihat lebih tegas, cepat, dan lugas dalam menghadapi semua persoalan yang hadir. 16. Berusaha dan berdoa. Selain berusaha, kita juga perlu berdoa, sebab semua yang kita lakukan tentu atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Apabila kita sudah melaksanakan semua usaha dalam menjalankan sebuah bisnis, maka jangan sampai lupa untuk mengiringnya dengan sebuah doa. Hal tersebut bertujuan agar usaha yang kita lakukan mendapatkan berkah dari Tuhan dan bisa meraih kesuksesan dengan lebih mudah. 17. Para pengusaha tahu apa yang harus dilakukan setiap harinya. Jika kita sudah mengetahui apa saja yang perlu dilakukan setiap harinya, maka kita bisa menentukan apa saja yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sendiri. Pengusaha sukses akan menentukan setiap tugas dan tujuan mereka setiap akan memulai hari. Kita bisa menentukan tujuan hidup setiap 1 bulan sekali. Lalu, ditingkatkan lagi, yaitu setiap 1 minggu sekali. Terakhir, kita bisa menentukan tujuan hidup setiap hari untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Hal tersebut akan memotivasi diri kita untuk tetap bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. 18. Siapkan kondisi mental setiap harinya. Dengan membuat rencana setiap hari saja tidak akan pernah cukup. Kita juga perlu untuk mempersiapkan kondisi mental dengan memotivasi diri menggunakan 4 cara ini. Yang pertama, mendengarkan musik. Ini adalah salah satu cara untuk membantu dalam meningkatkan semangat. Yang kedua, membuat album di ponsel.
untuk berbagai hal yang ingin dilakukan di dalam hidup. Yang ketiga, melihat tujuan hidup kita setiap hari sebelum tertidur dan setelah bangun. Yang keempat, membaca kata-kata yang bersifat memotivasi. Sembilan belas, pengusaha yang sukses menentukan tujuan luar biasa. Cara yang kerap dilakukan oleh pengusaha sukses dalam memotivasi diri sendiri adalah dengan menentukan sebuah tujuan. Menurut psikologi, ahli saraf, dan ilmuwan lain, bahwa menetapkan sebuah tujuan akan menanamkan motivasi dalam diri, seolah-olah kita sudah menyelesaikan tujuan tersebut. Itu artinya, dengan menetapkan tujuan, entah itu kecil atau besar, jauh atau dekat, pada masa depan, sebagian dari otak akan mempercayai bahwa hasil yang diinginkan merupakan bagian penting dari dalam diri kita. Dengan menentukan tujuan, akan menjadi sebuah pendorong yang cukup kuat untuk mencapai hasil yang kita tetapkan. Di sebuah perjalanan karir atau bisnis, tentu akan ada yang menertawakan tujuan besar dari orang lain. Bahkan beberapa orang lainnya juga mencemoh tujuan itu. Namun, ada juga orang-orang yang menetapkan tujuan luar biasa, dan mereka akhirnya bisa mencapai hal-hal yang besar, kemudian menjadi pengusaha yang sukses. Terakhir, seorang pengusaha sukses tidak akan pernah lupa dengan tujuannya. Hanya dengan menentukan tujuan saja tidak cukup untuk menjadi sebuah pendorong atau motivasi dalam mencapai kesuksesan. Kita juga perlu mengingat tujuan yang sudah kita rencanakan sejak awal. Ingat, setiap rencana dengan cara ditulis dan menaruhnya di dalam ponsel, di komputer, dan digantung di dinding. Selalu ingat dan tempatkan tujuan di dalam ingatan, dan jangan lupa untuk selalu memotivasikan diri. Nah, itulah tadi 20 motivasi untuk menjadi wirausaha yang sukses. Dari pembahasan di atas, bisa disimpulkan bahwa motivasi diri adalah salah satu kekuatan besar, mendasar, dan kuat yang bisa membedakan para pengusaha sukses dan mereka yang masih terombang-ambing dari satu bisnis ke bisnis lain tanpa tujuan yang jelas. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Saya Hardini pamit mengundurkan diri. Terima kasih.